Di seseorang itu nampak kebenaran yang terpuji. Karena manusia tidak akan pernah mencapai kebenaran dengan akal pikir. Akal pikir tidak bisa mencapai sesuatu yang disebut benar, itu tidak bisa. Karena tidak ada kebenaran absolut dalam akal pikir seseorang. Ya kan? Nah, kebenaran itu tentu datang dari yang maha benar itu sendiri. Nah, ya kan? Nah, ya kan? Nah, lalu Nur Muhammad itu, ya kan? Orang kalau di kajian Banjar muncullah satu pernyataan. Angin, air, api, tanah terbit daripada Nur Muhammad. Wah, kan seperti itu dia kan. Bahasa ya setengah pilas, apakah filsafat tapi sih enggak juga. Yang kayak gitu. Jadi angin, air, api, tanah terbit daripada Nur Muhammad. Jadi asalnya angin, air, api ini dari Nur Muhammad. Nah, pertanyaannya yang disebut dan bernama Nur Muhammad itu apa? Nah, kan begitu kan. Sedangkan ini kan cuma asalnya doang tuh. Bukan aslinya. Nah, yang aslinya yang mana? Yang asli yang walaupun angin, air, api, tanah terbit daripada Nur Muhammad, lalu lo bilang, wah yang ini ya Muhammadnya. Ya enggak lah. Oh ini ada binnya kok. Kan Nur Muhammad nggak ada binnya. Nah, apa yang tidak bebin? Misalkan alastu birabbikum qalu bala zahidna. Nah, itu kan nggak ada binnya. Apakah nafs itu, roh itu bebin? Nggak ada binnya dia. Bin siapa itu? Nggak ada binnya. Tapi ada, ya kan gitu. Nah, jadi di sini harus diketahui. Jadi kita tidak berbicara tentang rumus-rumus, misalnya Ahmad, Muhammad, kan begitu ya, rumus-rumusnya aku tuh banyak tuh, rumus-rumus di rumah tuh banyak. Ya kan? Enggak seperti itu. Nah, jadi kita tidak bicara rumus, itu rumus-rumus, itu huruf, ya kan? Nah, yang kita bicarakan ini, ya kan? Nah, yang dimaksudnya itu apa gitu kan, seperti itu. Menurut Bang Eka gimana? Nah, ini saya hanya memberikan ininya aja ya, agar mudah-mudahan saya masih bukan saya ingin bicara langsung tuh, bukan nggak ingin, tapi saya memberikan suatu jalan agar nanti dapat direnungi. Tapi bila merenunginya dengan akal pikir, nanti akan makin rumit. Tapi pertajamlah rasa. Tadi sudah aku bicarakan kan. Kenali dulu nafsu sebelum berbicara mengenal lebih jauh tentang apa yang disebut dan bernama Nur Muhammad. Kalau sudah ketemu berkenalan dengan nafsu, ajak dia bercakap-cakap tuh nafsu. Iya kan? Ajaklah bercakap-cakap. Salah satu tekniknya. Kenali bener-bener, ya kan? Kenali bener-bener, ya kan? Nah, sudah kenal, lu kenal sudah. Nah, kalau bisa, Islam kan dia. Kalau tidak bisa Islam juga, udah bantai, ya kan? Kalau bisa, ya kan? Dipukul agar dia mati. Dia nafsu itu tidak akan pernah jinak kalau cuman dikasih bacaan ayat Quran, enggak dia enggak jinak-jinak itu nafsu, ya kan? Karena enggak ada satu ayat yang bisa dibaca untuk menjinakkan, itu enggak ada. Satu saja lagi, dibunuh nafsu itu. Dengan istighfar dia. Ya dibunuh, dibantai, ya kan? Makanya kenapa kita disuruh bulan Ramadan itu puasa. Itu pun puasa itu pembantaian kepada nafsu. Tapi namanya nafsu, ia tidak kuat dengan keadaan haus dan lapar, nggak kuat dia. Itu kelemahan nafsu paling tidak kuat kalau ditempatkan di antara haus dan lapar, udah nggak kuat dia. Teriak tuh nafsu, haus, ya kan? Itu nafsu. Tapi nafsu itu pinter juga ya, mengelabui dengan berbuka puasa harus dengan yang ini. Oh iya, kan? Nafsu kau bilang kan tadi. Membuat kita ini menghayal atau merencanakan. Nafsu juga membuat kita akan panjang angan. Angan-angan panjang. Itu sukanya nafsu kayak gitu tuh. Angan-angan panjang, angan-angan gitu. Kalau kita sudah tahu itu, udah tahu ya. Dibunuh ya. Nafsu udah jinak mulai, ya kan? Nah, nafsu. Nah, begini. Kalau kita bicara tadi Nur Muhammad, ada satu rumusan begini. Kosong yang berisi. Nah, begitu ya. Kosong yang berisi, bukan kosong melompong. Nah, beda ya. Kan? Maksudnya gimana, Bang? Kosong yang berisi. Nah,
kosong tapi berisi. Nah, begitu. Ya. Ya kan? Ada sih. Ada kalau kosong melompong, angin, air, api, tanah terbit daripada Nur Muhammad. Ini pantang duduk nih, yang duduk inilah Nur Muhammad. Itu kosong melompong namanya. Oh, gitu ya. Ya, yang kita ini kan kosong yang berisi maksudnya, bukan kosong melompong. Nah, jadi bedakan ya antara Nur Muhammad ini, ya kan? Nur Muhammad ini nama ada yang disebut dan dinamakan Nur Muhammad. Ya. Ada di kita ini, maksudnya kita ini, manusia ini bukan hanya terdiri dari angin, air, api, tanah, tapi dia juga mengandung yang disebut dan bernama Nur Muhammad. Ada kebenaran yang terpuji pada manusia itu. Nah, ya, nah di situ kan. Lalu apa yang kebenaran terpuji? Nah di sini untuk itu harus diketahui dulu nafsu dulu. Kenali teman nafsu itu, ajak bercakap nafsu, bila mampu mengajak bercakap, bunuh dia perlahan. Islamkan nafsu itu. Nah, begitu. Ya kan? Nah, ya kan kalau tidak, bagaimanapun orang menuntut tentang Nur Muhammad, kitab apapun dikajinya, ya kan? Maka akan berakhir dengan kesia-siaan. Kenapa? Karena Nur Muhammad itu bukan kajian yang untuk dihafal-hafal dalam memori, bukan buat di sini. Nur Muhammad itu bukan kajian yang sifatnya tuh yang dihafal, diingat, itu kan. Ditawar ntar kalau sudah dihafal, diingat, dikuasai, ya kan. Lalu buat siapa? Ya kan. Nah, dan satu lagi dipahami, Nur Muhammad itu tidak bisa ditajak. Wah, kalau bahasa Banjar tuh ditajak, ya kan? Bukan tajak, bukan pakai, dan tidak bisa dikuasai. Wah, itu kalau kita bicara Nur Muhammad tuh, ya, jadi bukan untuk dipakai, bukan pakaian, nggak bisa dipakai, bukan pakaian, ya, dan tidak bisa dikuasai Nur Muhammad itu. Nah, kalau ilmunya, teorinya, omongannya, pembicaraannya itu bisa aja menguasai. Cuman dalam segi pembicaraan, perkataan, uraian, bukan itu yang dimaksud sebenarnya. Jadi kayak dari uraian Bang Eka ini, ketika kita mengenali nafsu, kemudian kita bercakap-cakap dengannya, kita mengendalikan, atau kita membuat nafsu itu berserah, atau Islam katakanlah seperti itu, maka kita akan menemukan sendiri. Ya, ya itu. Karena Nur Muhammad itu dia datang dari yang maha suci. Ada yang datang dari yang maha suci, disebut dan bernama Nur Muhammad. Sebenarnya nggak dinamai juga nggak ada masalah, ya kan? Iya. Saking eloknya, ya kan? Saking eloknya yang datang dari yang maha suci itu, dinamakanlah Nur Muhammad. Kebenarannya Nur itu nama, Muhammad juga nama. Tapi kalau aku definisikan adalah kebenaran yang terpuji. Ya kan? Nah, apakah nafsu itu bisa kebenaran yang terpuji? Kalau kita misalkan ditunggangi, dikendalikan oleh nafsu, apakah itu kebenaran terpuji? Atau itu kehancuran yang sangat merugikan? Nah. Jadi sebenarnya itu juga biarlah pribadi-pribadi ketika dia sudah mengislamkan nafsu akan ketemu sendiri. Jadi nggak perlu mursyid, nggak perlu. Ya mursyid itu orang yang sudah ketemu. Kalau nggak ketemu gimana ngomong? Jadi dia membimbing dengan doa-doanya supaya dari perjalanan, ya kan? Akhirnya dia mengetahui apa yang disebut dan bernama Nur Muhammad itu. Itulah yang diceritakan, bukan dari tumpukan kitab. Dulunya memang begitu juga. Dari kitab ini, guru ini, tapi dari bergelut dengan itu, akhirnya akan berhenti pada satu pengenalan itu sendiri, ya kan? Nah, lalu dia ini yang dimaksud dan bernama Nur Muhammad. Kalau di dalam kajian sifat 20, ini orang sifat 20 ya, yalah.
tidak akan disebut dan bernama Nur Muhammad apabila tidak nyata ma'ani dan ma'nawiyah padanya. Kan begitu tuh. Ya, itu Allah sifat 20 tuh. Yalah. Tidak akannya disebut dan bernama Nur Muhammad apabila tidak nyata ma'ani dan ma'nawiyah pada seseorang itu. Ya kan? Nah, itu. Jadi Nur Muhammad itu nama. Karena ketika orang itu disebut dan bernama Nur Muhammad, itu luar biasa orangnya itu. Wah, itu luar, di situ akan nampak jalal, jamal, kamal Allah. Luar biasa elok antum. Dan ingat, dia mampu mengetahui perkara-perkara yang halus, yang dimana itu juga akan, yang dimana orang yang belum tentu mengetahui. Karena begini, perkara batin itu tidak bisa membersihkan yang johir. Perkara johir itu bisa membersihkan yang batin. Ya. Orang menuntut ini bisa saja akan terjadi kepatalan di sini. Ingat, perkara batin tidak bisa membersihkan perkara yang johir. Perkara yang johir ini bisa saja mampu membersihkan perkara yang batin. Contoh misalkan, Bang. Ya. Nih, Sini, Bang. aku nih misalkan, Sini, Bang. nih aku nih ya ngaji nih, ngaji Nur Muhammad. Perkara batin nih, tahu dah nih, tahu dah lah. Anggaplah udah mumpuni nih, perkara batin ya. Arti batin ini kan perkara yang tersembunyi. Batin juga kita gak tahu di mana tempatnya kan. Kan? Cuma udah kata orang tuh udah Nyampe lah. Nyampe. Udah bahasanya kayak gitu aja dah sederhananya. Tiba-tiba, ya kan, hari Jumat kan orang sholat tuh. Ya. Ya kan? Ya. Karena udah tahu ilmu batin, batin udah tahu nih. Ya. Duduklah di depan rumah atau jalan. Ya. Orang Jumatan kita jalan. Ya. Ketemu teman, kamu nggak sholat Jumatnya? Kenapa kamu nggak sholat Jumat? Nanti begini kamu kerjakan sholat Jumat dikerjakan. Wah. Ya. Lo karena tadi dulu tahu perkara batin, lo ngomong, kamu itu belum mas, itu masih kulit saja. Gitu ya, sombong berarti. Iya, itu kan cuman kulit, itu cuma syariat saja itu. Iya. Kamu nggak tahu lagi perkara lebih dalam daripada itu. Banyak sekali Bang saya temukan seperti itu. Itu orang yang sholat itu belum tentu mengerti perkara yang batin, dia cuma jungkir balik gitu aja. Bahkan sholat itu cuman membesarkan bikin capek apa gitu. Ya. Kamu apa sih umur tuh? Nggak ada apa-apanya tuh. Aku belum tahu lagi kamu itu. Kan begitu. Nah, ingat, perkara batin tidak akan mampu membersihkan perkara johir. Gitu. Ini perlu diingat ini. Yang bersifat batin tadi tidak akan mampu membersihkan, menggugurkan perkara johir. Karena orang tadi berbicara yang benar. Dia membela agama. Dia itu memberitahukan apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Perkara batin tidak boleh menggugurkan perkara johir yang dikerjakan oleh Rasulullah. Seperti itu. Jadi nggak bisa itu. Harusnya alasannya apa, Bang? Nah, semestinya dia misalkan Jumat tidak sholat karena mungkin capek, mungkin apa. Jangan keluar rumah. Di rumah saja. Agar menghindari tidak fitnah, menimbulkan fitnah kepada orang lain. Ya, Bang, banyak Bang kita temuin tuh orang-orang itu merasa sok nyampe. Teorinya penuh. Anggap aja katam tentang Nur Muhammad perkara batin. Lalu ketika ada orang syariat berkata, kamu kok nggak sholat gitu, langsung dia mencak-mencak. Ya, langsung dia arogan yang ngomong tinggi itu bahasanya. Wah, itu bukan perkara enteng ini kita. Ingat, orang yang maksud daripada Nur Muhammad tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Karena orang itu dikendalikan oleh nafsu. Masih kotor berarti. Iya, bukan itu ini maksud Nur Muhammad, bukan itu. Ini yang hati-hati. Ya kan? Karena bilang ya, kalau kita bicara Nur Muhammad, di situ tidak ada yang disembah, tidak ada yang menyembah, tidak ada yang dipuji, tidak ada yang memuji, yang adanya satu puji. Allahu
Itu saja. Ingat nah? Iya, iya, iya. Tidak ada disembah, tidak ada yang menyembah. Nah, begini, ya kan? Nah, tadi itu memang seperti itu. Ada lagi orang ketika mengaji Nur Muhammad itu, ya kan, oh, apa? Bicaranya udah tinggi-tinggi, ya kan? Oh, dia bisa mengatur kematian, nanti matinya bagaimana lah, ada. Seakan-akan surga punya dia dah. Enggak seperti itu. Berarti dia itu masih dikendalikan nafsu sebenarnya, tanpa sadar. Iya. Kan gue bilang tadi, dimanapun nafsu itu ditempatkan hanya akan membawa kerusakan. Bahkan bagaimana iblis ketika ia ditempatkan nafsu. Iblis itu abid ahli ibadah, ya kan? Iya. Dia dari langit pertama, langit kedua tuh ibadah kan, dia tuh ahli ibadah, ya kan? Nah, Azazil. ya, tetapi ketika dia ditempatkan nafsu, maka hancurlah iblis itu. Karena dia Dulu makamnya tinggi, karena dia menganggap remeh Adam. Nah, nafsu dia dikendalikan nafsu. Akhirnya dia mencela apa yang diperintahkan oleh Allah. Dia mencelanya. Nah, gitu. Iya, nah, menentang. termasuk malaikat. Ketika malaikat juga sedikit tertakin nafsu, apa? Dia pun menentang Allah juga. Ketika disuruh sujud kepada Adam. Tapi malaikat cepat sadar. Nah, beda dengan iblis. Iblis nekat dia. Sama Jibril juga. Ketika Nabi Muhammad di Taif, Jibril kan menawarkan kepada Nabi Muhammad, apa mau nih dihancurkan nih Taif. Jika saja Nabi Muhammad pada masa itu ditunggangi nafsunya, itu Taif nggak dipetak sampai saat ini. Ya kan? Itu Taif tuh nggak ada di peta sampai ini. Jika saja Nabi Muhammad waktu itu sependapat dengan tawaran Jibril. Tapi Nabi Muhammad menolak apa yang ditawarkan Jibril untuk menghancurkan Taif dengan seketika. Jibril kalau menghancurkan Taif itu cuma sebutan debu lah bagi Jibril. Iya, nah, kan malaikat pun juga nggak kuat juga dia di tempat itu. Ditunggangi nafsu ya. Iya. Mungkin karena saking cintanya dengan Rasulullah itu ya. Maka dia begini. Nah, tetapi ketika nafsu sudah tidak mampu lagi menunggangi seseorang, maka Umar yang ganasnya luar biasa, yang pernah membunuh anaknya, anak perempuannya, ketika nafsu itu sudah Islam, sudah jinak, maka orang tidak lagi mengenal yang mana Umar dulu. Ya kan? Wah, begitulah. Ini kalau kita bicara Nur Muhammad nih, nggak bicara yang rakam tuh nggak ada, ya kan? Nah, satu lagi ya. Nah. Dan ingat ya, perkara batin tidak bisa membersihkan perkara johir. Tapi perkara johir bisa membersihkan perkara batin. Yang kedua ini contoh misalkan, aku tiba-tiba makan bulan puasa nih, kena mungkin apa hal, makan, ketemu teman, kamu makan, kan puasa, wah ini enggak, kamu ini bagaimana kan, enggak Islam ini kan, murtad kadang-kadang kayak gitu, wah bulan puasa, tuduhan-tuduhan kecil kan biasa lah. Kadang-kadang teman kan suka bercanda gitu kan, kadang-kadang serius, ngomong macam-macam dah ngomongin tuh. Nah, apa ya, aku dalam keadaan seperti ini tadi, ada hal sedikit ya kan, jadi mohon maaf kalau mengganggu kamu gitu kan, kalau Ikam terganggu dengan keadaanku ini, mungkin aku ke belakang aja, ya kan gitu. Beradab ya ada. Ya, perkara dia tadi mampu membersihkan perkara batin. Nah, iya kan? Jadi batin tidak bergejolak. Batin tidak memberontak, tidak merespon tuduhan tadi kan, iya. Cuek aja dia. Dan hubungan dengan dia kan, tadi pian ini kah? Mohon maaf aja dah. Iya, lu kada tahu bang gitu. Nah, begitu kan? Dia kagak tahu. Bahwa kita tahu bahwa tadi kita dalam keadaan mungkin sakit apa kan, dia tidak tahu dia. Nah, karena kan dia di permukaan, dia tidak tahu apa yang kita alami pada saat itu. Nah,
Tapi kalau kita langsung menyikapi dengan batin tadi, kena ilmu numpuk semua, Iya. udah full, lalu kamu tuh merasa nyampe, merasa surga miliknya. iya, belum apa-apanya tuh masih syariat. Oh, iya, kan iya. gayanya Iya, kan biasanya kalau Iya. merasa sudah tahu hakikat Iya. yang tersembunyi, Iya. kemudian sudah pada tingkat marifat, wah, yang syariat langsung dileceh-lecehkan. Enggak. Itu berarti masih ditunggangi nafsu. Itu masih ditunggangin nafsu. Belum nyampe Berarti lagi. Artinya secara teori dia mengklaim merasa, tapi bukan rasa. Bukan, pengrasa. Masih tunggangin nafsu. Masih ditunggangi nafsu. Iya, tidak ada seperti Jadi itu. akhirnya berlagak sombong. Iya, gitulah. omongan Nur Muhammad. Ah. Justru dia telah merendahkan pembicaraan tentang Nur Muhammad. Nur Muhammad tuh nggak seperti itu kalau dibicarakan. Nggak ada seperti itu. Ya kan? Nah, jadi begitu. Jadi itu dulu. Artinya biarlah intinya itu diskusi kali ini, biarlah kita akan menemukan sendiri asalkan kita sudah mengetahui tadi nafsu, ya. mengendalikan. Itu lama prosesnya itu, Bang. Makanya harus makanya mungkin dari tadi kan frekuensi sudah aku bilang, latihan-latihan itu mungkin Allah akan memberikan kalau hidayah ya. teoritisnya dalam pengertian kitab, lo mau menghafal rumusannya itu mudah. Lo ingat aja. Oh, Ahmad, Muhammad, ini terus ini. Rakam-rakam urutan kalau orang tuh kerangkanya Iya. bisa dihafal. Tapi bukan itu. Ya kan? Bukan itu kerangka tuh nggak penting itu sebenarnya. Itu cuma jalan yang melewati sebuah proses berpikir. Akal itu, Akal. akal pikir ya. Iya, ini tidak. Ini memang ada. Ada yang dinamakan, disebut dan bernama Nur Muhammad. Maksudnya ada kebenaran yang terpuji, begitu. Kan begitu. Pada diri seseorang ini. Nah, Tapi kebenaran yang terpuji itu dia tidak memiliki bin. Nggak ada binnya. Tapi orang-orang yang mencapai ke arah situ itu juga tergantung hidayah dari Allah juga ya. Nah, ini tadi. Cuman kita nggak, sebagai manusia kan nggak ada salahnya untuk berikhtiar terus ya. Begini, tidak ada disembah, tidak ada menyembah, ya kan? Kalau bicara Nur Muhammad ya, ini katanya, tidak ada disembah, tidak ada menyembah. Begitu. Ini kalau benar-benar Nur, maka ketika kalau dibangkitkan ketika hari kiamat, dibangkitkan ya, seperti terjadi kepada Syebul Khafi. Sebelum hari kiamat kan dibangkitkan juga dia. Syebul Khafi, ya kan? Nah, kalau dibangkitkan, maka nanti dari yang bernama dan disebut Nur Muhammad itulah akan terbentuklah kembali jasmani ini. Kalau benar-benar itu datang dari Yang Maha Suci, maka dia akan sempurna kebangkitannya. Tetapi kalau yang datang, yang dibawa itu dari setumpuk nafsu yang dulu ia ditunggangi oleh nafsu, maka ketika dibangkitkan dia tidak sempurna kebangkitannya. Itu yang maksud tujuannya seperti itu. Cerita-cerita Ya. ketika dibangkitkan itu nanti mukanya seperti babi. Nah, ular, ya itu. ya. Nah, itulah kenapa orang tuh Terbentuk oleh nafsunya itu. Ya, orang dulu tuh menyebutnya begini. Angin, air, api, tanah terbit daripada Nur Muhammad. Bukan maksudnya ini yang Muhammadnya enggak seperti itu. Begini. Ketika nanti dibangkitkan seperti yang terjadi dengan Syebul Khafi yang 300 tahun dibangkitkan kembali dengan sempurna, bahkan pakaiannya pun sempurna. Ya kan? Ya. Nah, kalau dibangkitkan, ketika dibangkitkan daripada kematian, dari mana? Dari yang datang dari Yang Maha Suci, itulah dibangkitkan. Terbentuklah nanti angin, air, api, tanah. Terbentuklah jasmani ini. Kalau benar-benar di situ dijaganya, apa yang datang dari Yang Maha Suci dijaganya, maka dia akan dibangkitkan dengan sempurna. Tetapi apabila ya Allah, yang datang yang kembali itu nanti nafsunya, yang ditunggangi oleh nafsu itu, nafsu telah menjadi Tuhan pada dirinya, maka ketika dibangkitkan bentuknya tidak sempurna. Itu ciri khas salah satu. Ya, ini. Nah, ini. Nah, karena itu begini. Kalau Nur Muhammad itu ingat, tidak ada disembah, tidak ada menyembah, tidak ada sembah, tidak ada menyembah. Sholat itu bukan bentuk ritual penyembahan kepada Allah. Ini perlu diingat.
Iya kan. Jadi menurut Iya, ini ini. sendiri apa? Jadi Allah tuh nggak perlu disembah, ngapain dia disembah? Emang dia nggak ada istilah sembah menyembah tuh, tidak ada sebenarnya. Ada apa, Bang? Begini ya kan. Sholat itu bukan bentuk ritual sembah menyembah. Ada hamba, ada Tuhan. Lalu dimaknai orang sholat itu sedang menyembah Allah. Lalu persepsinya Allah ntar di atas. Jadi masalah kita nih. Ya kan? Nah, jadi bukan sembah menyembah, tetapi apa yang kita persembahkan. Nah, itu persoalannya. Bukan sembah menyembah, yang kita persembahkan apa? Untuk siapa? Dipersembahkan untuk diri kita sendiri atau? Inna salati wa nusuki wa mayyahya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Salat, ibadah, hidup, mati untuk Allah. Apa yang dipersembahkan? Bukan sembah menyembah. Dulu di masa Adam, ketika Habil dan Qabil, ya Allah, si Qabil ya kan, si Qabil ya, Qabil yang tidak mau menikah dengan adiknya si Habil ya, Habil. Ya, silang dulu. Ya silang, tapi dia gak mau karena adiknya kan jelek kan. Dia mau dengan adiknya yang satu kembaran. Nah, Adam, bagaimana Adam menyelesaikan masalah? Lalu dua orang ini, Habil dengan Qabil ini, disuruhlah mereka mempersembahkan hasil pertaniannya kepada Allah. Qabil mempersembahkan hasil pertanian jelek-jelek, si Habil yang bagus-bagus. Yang diterima persembahan si Habil. Tetapi Qabil tidak mau menerima itu, akhirnya dibunuhnya lah si Habil. Itulah pembunuhan pertama di muka bumi. Nafsu tadi mulai ada sejak anak cucu Adam. Jadi nafsu ini sangat berubah sebenarnya. Mulai di zaman Adam sudah ada pembunuhan, saking perubahannya nafsu itu. Bahkan keluar dari surga pun sebenarnya nafsu juga. Ya, Adam keluar dari surga, kenapa? Karena ditunggangi oleh nafsunya sendiri. Akhirnya Adam diturunkanlah ke bumi ini. Dulu ada ditempatkan yang paling tinggi, sekarang Adam diturunkan ke tempat yang paling rendah. Apa tempat paling rendah? Kita harus berhadapan dengan nafsu. Itulah tempat paling rendah. Susah kita. Coba kalau di surga enak, ya kan? Ya kan? Kita berhadapan tempat rendah itu kan kita berhadapan dengan nafsu. Cuma nafsu ini berhadapan dengan diri sendiri. Iyalah, ya kan. Belum lagi nafsunya orang lagi. Nah, belum. Aduh. Semakin banyak semakin jadi camuk. Tapi di kita dulu yang selesai. Maka kalau kita selesai nafsu berhadapan dengan nafsu orang lain ya kita enteng aja. Bisa diselesaikan. Jadi, makanya kalau misalkan anggap aja kalau kita mampu menaklukkan nafsu kita, kemudian berhadapan dengan orang yang emosi, ya kita maafkan aja lah. Sama. Di dalam sholat itu, kebilangan dalam sholat. Ingat, di dalam sholat itu bukan dimaknai sembah menyembah. Sholat itu bukan ritual penyembahan kepada Allah. Begitu ingat. Sholat itu adalah apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan kepada Allah. Wah, begitu. Yang kita persembahkan apa? Ingat ya. Zohir batin kita tidak memiliki apapun. Ayo, apa yang kita miliki? Iya. Miruhi bukan punya kita juga. Kan miruhi. Iya. Ruhku punya kita enggak juga. Nafs disebut nafs. Diartikan ke bahasa Indonesia menjadi bahasa Sanskerta, jiwa. Nah, jiwa itu apa? Ruh itu apa? Nafs itu apa? Apalagi lutban, segopa, apa-apa semua itu. Iya kan? Iya. Nah, itu. Yang mana milik kita mana? Batang tubuh, otak, tulang, sumsum, darah, daging, kulit, bulu, jantung, limpa. Yang bikin kita enggak? Siapa? Adakah manusia pernah membuat sketsa tentang manusia? Enggak ada. Manusia ini real, orisinil, bentukan Allah. Luar biasa. Tidak ada campur tangan manusia dalam pembentukan ini. Jadi punya kita apa di sini? Apa punya kita? Nah, yang dipersembahkan nafsu kita tuh persembahkan, matikan saja itu.
agar jangan sampai mengotori apa yang datang dari yang maha suci. Ujiannya itu di nafsu Itu. sebenarnya. Apa? Hidup ini jangan dikotori oleh nafsu. Gitu ya. Agar hayat, ilmu, kodrat, iradat, samak, basar, kalam itu jangan ditunggangi oleh nafsu. Karena yang mengandung itu nanti yang disebut dan bernama Nur Muhammad. Wah, begitu. Itu aja kajian yang sederhananya seperti itu ya. Iya, nah sholat itu bukan dalam pengertian sembah menyembah ya, tetapi apa yang kita persembahkan kepada Allah. Kalau yang sholat ritual syariat itu apa? Itu kan sembah menyembah Allah di sekitarnya nanti. Banyak kan orang berpikir sholat itu bentuk penyembahan kepada Allah. Ya. Nah, itu kan? Nah, ya. Sebenarnya tadi kan bukan cuma menyembah. Iya. Ada orang berpendapat berpikir bahwa sholat lima waktu itu adalah menyembah Allah. Iya. Tidak menyembah Allah, bukan. Tidak ada kita menyembah Allah. Sholat itu bukan sembah menyembah. Tidak ada sembah menyembah. Yang ada mempersembahkan, bukan sembah menyembah. Karena di dalam tasawuf itu paling nyata, paling real di sholat. Itu paling nyata. Jadi kalau gambaran tasawuf itu lihatlah di sholat. Sholat yang 5 waktu itu. Itu gambaran yang paling nyata ketika kita berbicara tentang tasawuf. Kenapa? Di sholat itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Wah, ya karena itu ya. Iman ada di situ. ya. Islam ada. Ya, berserah diri. Ihsan ada. Wah, ihsan itu apa? Apa yang kamu persembahkan kepada Allah itu ihsan. Iya. Bukan sembah menyembah. Allahnya di sini, kita di sini. Enggak seperti itu, bukan seperti itu. Ya kan? Di situ. Iya. Nah, karena itulah makanya Memang benar, Bang. disebutlah sholat itu mi'ratun mukminin. Kenapa? Karena sholat itu tasawuf itu akan nampak jelas di dalam sholat. Jadi kan ada di sholat itu ada iman, ada Islam, ada ihsan. Bila tidak ada, maka orang itu sia-sia di dalam sholat. Hanya sebuah kesia-siaan di dalam sholatnya. Bahkan ia akan menjadikan sholat itu sebagai penyembahan terhadap nafsunya sendiri. Makanya kalau sholat itu tujuannya untuk mendapatkan rezeki yang lebih, ya sudah harus selesai dah. Jadi bentuk bagaimana apa yang kita persembahkan kepada Allah. Nih, kita nih mempersembahkan apa? Lalu sudah hidup, diberikan panca indera, kenikmatan. Dulu sebelum disebut manusia, kita ada. Miruhi itu kan ada, ya kan? Alastu birabbikum qalu bala. Nah, itu kan ada. Ada, kita ada kan? Di alam rahim, jangan bahasa gitu tuh. Dulunya sudah ada. Nah, sekarang kita ini diberikan batang tubuh. Dulu kita tidak tahu bagaimana itu dunia, ya kan? Bagaimana pohon, binatang. Sekarang kita diperlihatkan semua itu. Ya kan? Ya, diperlihatkan. Keindahan-keindahannya. Nih, Allah itu kan kenapa ia disebut Maha Pencipta? Ya kan? Karena hanya Allah yang mengetahui wujud materi sebenarnya, itu hanya Allah yang mengetahui. Kita hanya mendapatkan gambaran dari apa yang diketahui oleh Allah itu sendiri, ya kan? Karena kita tidak tahu materi sebenarnya tuh yang namanya gelas itu apa juga tidak tahu kita. Kita hanya mendapatkan gambaran saja. Yang mengetahui yang sebenar-benarnya itu adalah Allah itu sendiri. Jadi apa yang kita lihat ini, ya Allah, semua ini, nah, balasan dari Allah. Ya Allah. Nah, begitu. Jadi itu. Nah, satu lagi, ada juga misalkan orang itu sukanya tuh zikir Allahu Allah. Itu lagi dah. Itu gimana itu, Bang? Itu lagi. Misalkan apa? Turun naik. Kalau sudah ngaji Nur Muhammad, kalau ada, sudah ngaji Nur Muhammad nih, yang muncul nanti zikir Allah. Itu enggak jauh-jauh tuh. Ya kan? Zikir nafi isbat macam-macam lah. Begini. Begini. Hakikatnya zikir napas tuh bukan begitu sebenarnya. Kalau menurut saya,
Zikir napas, hu Allah naik, hu turun Allah, hu Allah, hu Allah, begitu ya. Hu Allah begitu. Kenapa begini, ya kan? Jangan zikir napas, napasnya berzikir nanti begini. Kalau naik bisa, ketika bernapas kita kan naik nih. Turun tidak bisa, mati. Ya kan? Ya. Turun bisa, naik tidak bisa, mati juga kita kalau napas, ya kan? Ya. Nah, di antara turun naik napas itu, Ya. itulah yang disebut umur. Jadi umur itu berada di antara turun naik napas. Kalau umur yang nih usia Ya. itu catatan kelahiran saja. Makanya tidak ada yang tahu umur seseorang, tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena ia berada di antara turun naik napas. Karena umur itu berada di antara turun naik napas, maka orang menempatkan zikir hu Allah di situ. Karena hanya Allah yang mengetahui kehidupan itu sendiri. Jadi maksud daripada maksud tersembunyinya seperti itu iya. ya. Iya kan? Kalau berapa? 28 tahun. Itu bukan umur. Itu catatan lahir. Sudah 29 tahun kamu menjalani. Ya. Tapi kalau umur, siapa yang tahu? Tidak ada. Karena ia berada di antara turun naik napas. Nah, itu kalau umur. Nah, iya kan? Makanya lalu orang menempatkan zikir napas di situ. Ya kan? Untuk apa? Menyatakan bahwa hanya Allah yang mengetahui kehidupan dan kematian itu. Itu persoalannya. Hanya Allah yang mengetahui kehidupan dan kematian itu. Nah, disitulah. Karena mudah bagi Allah untuk menghidupkan dan mematikan itu. Mudah bagi Allah. Nah, karena itu, ya kan? Dikenali dulu nafsunya, ya kan? Ya. Nah, nafsunya dikenali, ketemu tuh, dimatikan. Sampai bener-bener paling tidak tuh jinak lah dulu kan. Ya, jinak ya. Kenalkan tuh dengan Islam dia. Artinya tuh disuruh menyerah dulu nafsunya. Tapi bukan berarti nafsu itu harus dibuang, enggak juga. Karena enggak ada nafsu, Nggak enak juga. dunia tidak makmur juga, ya kan? Tetapi bagaimana ketika nafsu itu berada, kita yang menungganginya. Iya. Bukan nafsu yang menunggangi kita. Kalau nafsu yang menunggangi kita, maka kita akan menjadikan nafsu sebagai Tuhan. Tapi kalau nafsu yang kita tunggangi, maka nafsu itu yang kita perbudak. Wah, begitu. Iya. Tapi itu sih memang ada perjalanan perlahan. Tapi ingat di situ. Kita mempersembahkan diri kita ini dengan istiqomah, bersungguh-sungguh. Oh, itu maksudnya kan bersungguh-sungguh. Apa buktinya? Meskipun kita nanti melewati, kadang-kadang kita geser lagi, kembali lagi, geser lagi, kembali lagi. Jangan pernah berputus asa. Karena kita mengharap redho dan rahmat Allah. Iya. Hanya redho dan rahmatnya. Kita jangan berbicara tentang surga dan tentang neraka. Kita tidak mengurus surga tentang neraka. Itu bukan urusan kita. Iya. Yalah, yang kita harap hanya redho Allah dan rahmat Allah. Bila Allah redho, bila Allah merahmati, maka kita akan mudah dalam mengendalikan nafsu itu. Nah, begitu. Nah, kalau itu sudah habis nafsu tadi, ya kan? Enak tuh. Ya, tenang. Nah, di situ kan. Nggak ada lagi tuh. Nah, nggak ada lagi. Tuh. Nah, itu. Di situ nanti ketemunya. Yang disebut dan bernama Nur Muhammad itu nanti ketemunya di situ. Gitu Ya, ya. di situ ketemunya nanti. Ketemunya di situ. Nah, jadi bicara tentang Nur Muhammad, ya kan? Artinya kita harus melewati sebuah perkenalan dengan nafsu. Gitu. Nah, begini. Apakah cahaya matahari itu boleh mengaku matahari? Cahaya matahari boleh nggak mengaku bahwa dia matahari? Nggak boleh kan?
Oke, jadi tidak boleh cahaya matahari mengaku matahari. Nah, kalau matahari padam, berarti cahaya apa? Cahaya matahari juga padam. Baik. Sekarang, cahaya matahari apakah terpisah dengan matahari? Tidak. Nah, oke, dia tidak terpisah, ya kan? Nggak terpisah. Nah, gitu. Nah, apakah cahaya matahari ini, ya kan? Dia memuji kepada matahari? Kan enggak. Kenapa yang dipuji? Karena cahaya matahari kan punyanya matahari. Ngapain dipuji? Gitu. Nah, kan? Nah, artinya jadilah cahaya matahari. Nur Muhammad itu seperti yang kalau dimetaforkan seperti cahaya matahari. Karena seperti cahaya matahari. Nah, kalau sudah seperti cahaya matahari, maka apa perlu mencari matahari? Apa perlu mencari matahari? Disinilah tadi maksudnya, barang siapa mengenal diri, maka Allah akan terkenal dengan sendirinya. Iya kan? Nah, itu. Jadi kalau sudah menjadi cahaya matahari, kalau sudah mengetahui apa yang disebut dan bernama Nur Muhammad, maka metafornya dia seperti cahaya matahari. Nah, ya kan? Karena sudah seperti cahaya matahari tadi, tidak perlu ya mencari matahari. Ya kan? Ngapain dia mencari matahari? Ya kan? Nah, kenapa? Karena cahaya mataharinya kan ada di cahaya matahari. Namanya kan cahaya matahari, nggak bisa dia. Paham lah? Miliknya. Kan cahaya matahari nggak bisa tuh. Ya kan? Nah, maka ketika orang itu disebut dan bernama ia Nur Muhammad, maka kenampaklah pada diri seorang itu jalal, jamal, kamal Allah. Nah, begitu. Ya kan? Tapi dia membantai dulu, dia harus menyerah mempersembahkan dulu apa yang apa yang dipersembahkan dirinya kepada Allah. Nah, dia mempersembahkan itu. Seperti para sahabat dulu perang berjihad. Dia tidak punya harta, dia tidak punya tanah, dia tidak punya apa yang dipersembahkan? Nyawanya dipersembahkannya kepada Allah. Iya kan? Itu pun kata Nabi belum lagi. Ada lebih besar lagi. Apa? Musuh Allah juga, tapi ada dalam dirimu sendiri. Nah, bunuh itu. Persembahkan itu kepada Allah. Jadi bukan sembah menyembah, namun apa yang kita persembahkan kepada Dan itu setiap saat itu ya. Iyalah. Setiap kita berinteraksi dengan masyarakat dan kawan-kawan itu selalu seperti itu. Itu sholatnya seperti itu ya. Nah, kalau itu sudah kita persembahkan kepada Allah, artinya dibunuh itu agar ini menjadi kalbu mukminin baitullah. Wah, begitu. Kalau sudah menjadi kalbu mukminin baitullah, maka kita hanya menjadi tukang sapu di rumah Allah. Cuma tukang sapu di rumah Allah. Bukan jadi Allah, tukang sapu di rumah Allah. Bukan ngaku-ngaku gaya-gaya pengajian begitu lah. Ya kan gitu. Ya kan? Kalau sudah terbuka tadi apa yang dimaksud dan bernama Nur Muhammad itu menjadi kalbu mukminin baitullah maka dia telah mempersembahkan, bukan menyembah ya kepada Allah, ada yang dipersembahkan kepada Allah, maka dia hanya sebagai tukang sapu di rumah Allah. Tukang sapu di rumah Allah. Nih, nih, yang bikin Allah. Ada nggak yang lain bikin? Kalau Ka'bah kan ada yang bikin tuh. Masjid ada yang bikin, yang dibikin orang disebut rumah Allah. Yang bikin manusia. Ka'bah yang bikin manusia, disebut rumah Allah. Yang ini yang bikin Allah. Sejak Allah bikin ini sudah ada Allah. Tapi
Ya Allah, sejak itu masjid dibangun nggak ada Allah di situ. Ngapain Allah di masjid? Di Ka'bah juga seperti itu. Tapi sejak Allah membentuk batang tubuh ini, Allah sudah ada. Makanya jadi jangan sampai angin, air, api, tanah ini ya Allah hanya sebatas sebagai rongsokan yang bisa membusuk. Tapi selama napas itu belum terhenti, maka dia menjadikan angin, air, api, tanah ini sebagai qalbu mukminin baitullah rumahku. Maka jadilah kita tukang sapu di rumah Allah. Itu kalau kita bicara tentang apa yang disebut dan bernama Nur Muhammad. Itu kan begitulah. Oke Bang, terima kasih uraian panjang lebar dari Bang Eka. Mungkin kita sudah cukupkan sampai di sini. Nanti kita ambil tema-tema yang lain. Terima kasih. Ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.